Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tiada pujian yang paling pantas kita ucapkan hingga hari ini selain ucapan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah atas kudrah dan iradahnya. Hingga hari ini mungkin di antara teman-teman ada yang sudah hari ke-30, ada yang masih di hari 29. Karena kalau hari ke-30 itu sudahan pasti. Kalau hari ke-29 masih ada harap-harap cemas besok. Tapi saya pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya, berdasarkan quick count-nya insya Allah sama besok lebarannya. Nanti malam real count-nya dipastikan, kalau saya sih nggak akan jauh berbeda dengan quick count-nya. Jadi besok insya Allah 1 Syawal. Jadi ada yang 29, ada yang 30. Di Saudi sendiri sama, sesuai dengan prediksi dari tahun yang lalu. Jadi sudah terhitung dari tahun yang lalu, Saudi itu lebarannya hari Rabu. Jadi berdasarkan hisab sudah bisa dihitung sejak tahun yang lalu. Karena secara ru'yah kemarin tidak bisa terlihat, makanya hitungan bulan akan disempurnakan 30 hari, besok baru lebaran. Sementara kalau di pemerintah, di Kemenak yang berdasarkan hisab, secara hisab nanti sore menjelang malam tinggi hilal sudah 4-6 derajat, sudut elongasinya sudah sekitar 8 derajat. Jadi kalau secara hisab sudah bisa dipastikan besok 1 Syawal. Tinggal nanti yang meneropong. Kalaupun nanti ternyata mendung dan tidak terlihat, tetap besok lebaran ini. Aku yang apa? Besok tuh pasti. Metong ayah drama deui gitu. Hanas geus nyangu, hanas geus ngagule, ternyata terjadi gitu. Pokoknya mah besok lah kumacarana lah. Baik, hari ini menjadi fajar yang terakhir bagi kita semua nih, di bulan Ramadan, juga qiyam yang terakhir di bulan Ramadan. Tapi bukan berarti ini karena banyak orang-orang yang menjadi para penghamba Allah khususon di Ramadan. Di Ramadan luar biasa, sepertiga malam itu biasanya sepi, sekarang ramai, termasuk di sini. Masjid-masjid rame, jarang hareudang wayah ieu di alat TV itu, kecuali bulan Ramadan. Kemudian Quran pun sekarang sudah pabalapak, aya nu di meja ieu sudah nggak tersusun rapi. Tapi 1 Syawal, kadang-kadang ini yang saya kadang sedih itu ya, maka mun Ramadan bisa 2 bulan, ka Allah terkesan 2 bulan gitu. Lumayan dah marema pan Ustaz mah. Yang 2 bulanan lumayan Pak. Jadi sepertiga malam kembali sunyi, masjid-masjid kembali sepi, Quran kembali ke baraknya tertata rapi. Maka kalau teman-teman hanya menjadi hamba Allah pada bulan Ramadan, Ramadan akan berlalu. Kalau kita memuliakan Al-Quran dengan membacanya hanya Ramadan, Ramadan berlalu. Apalagi kalau Allah hanya diagungkan dan disembah hanya Ramadan saja, Ramadan berlalu. Tapi Ramadan justru bekal di 11 bulan yang akan datang. Walaupun kita nggak bisa seperti Ramadan, minimal konsisten. Bisa misalnya sehari sekarang bisa jadi 1 juz, 2 juz, 3 juz. Minimal aku di luar Ramadan mah sehari setengah juz. Tambah paling nama jus jeruk, jus naon gitu nya, pokoknya nama setengah jus minimal. Sedekah di bulan Ramadan misalkan 100.000, 200.000, atau minimal tiap hari 20.000. Kita nggak bisa qiyam seperti Ramadan, atau minimal seminggu sekali, seminggu 2 kali. Syukur-syukur kalau kita bisa seminggu hanya 7 kali, itu udah luar biasa.
Kalau beres Ramadan kita qiyamnya seminggu hanya 7 kali, itu udah keren banget gitu. Maka yang terberat itu teman-teman sekalian adalah bertahan dalam taat kepada Allah. Makanya kemarin saya sampaikan salah satu target dari Ramadan itu la'allahum yarsudun, supaya mereka orang-orang beriman tetap ada dalam jalur kemenangan. Makanya di penghujung ayat saum nih, yang kalimatnya walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Jadi kita diperintahkan menyempurnakan bilangan nih, sekarang sudah sempurna bilangan. Allah perintahkan, ayo agungkan asma Allah. Allah ada walaupun di luar bulan Ramadan. Allah layak diagungkan walaupun hanya bulan Ramadan. Kalau kita hanya mencari ridho Allah di bulan Ramadan saja, hanya terbatas 1 bulan. Makanya unik, setelah bulan Ramadan berlalu, kita malah diperintahkan mengagungkan Allah kembali. Seolah-olah Allah mengingatkan Allah tetap ada. Allah tetap untuk layak dimuliakan, bahkan harus dimuliakan. Allah harus ditaati di luar bulan Ramadan. Ramadan hanya itu. Kalau bahasa saya ini trainingnya nih. Kan hari ke training masuk barisan saru bangetnya ke latihan. Justru aslinya adalah nanti 11 Ramadan, 11 bulan setelah Ramadan, apa kita mau konsisten atau tidak. Maka memanfaatkan waktu hari ini menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Ada salah satu hari yang kalau di kita hari ini lebih ditunggu daripada Ramadannya sendiri. Tapi tidak dengan teman-teman di Al-Akib di sini lah. Di Saudi beres Ramadan sedih, di urang mah atau luar biasa senyum, tak aina bakal cari kiranya tinggal. Tapi di kita mah senyum bahagia. Kecuali kalau anak-anak mah, tadi anak saya tuh, ayah besok udah lebaran, aduh asik, yes, non, mual sahur deui. Karena bagi anak-anak yang paling susah itu apa? Bangun pagi. Ya luar biasa. Nah di kita juga sama, karena kalau kita lihat keluar sudah serasa Syawal itu. Kemarin saya melihat ada keluar di warteg. Nah dia teh nuker head lalaki wungkul keluar. Ini yang lagi head laki-laki semua kayaknya. Mungkin ini akibat dari akhir zaman sigana, jadi laki-laki pun mengalami haid. Oh kemarin Ustaz dengan muslim apan duaan di pasangan anak make tiung. Berarti naon ya teh, wah ini luar biasa, sudah lebaran lebih dulu. Duka lamun kamari ikut aliran yang sudah nelpon ke Allah tuh. Jadi sudah nelpon ke Allah, saya tuh sudah nelpon ke Allah. Artinya ada koneksi langsung. Kemarin diklarifikasi, saya bukan telepon, maksudnya canda itu. Saya itu koneksi langsung, sarua wae kan. Orang punya koneksi langsung ke Allah, jadi bisa ngasih tahu. Karena ada juga yang Ustaz saking makrifatnya ke Allah gitu. Kalau saya harus belajar tuh susah banget tuh. Belajar ulumul hadis, teliti hadis. Tapi ada Ustaz tuh ditanya, Ustaz, hadis ini sahih doi, bentar. Nanti aneh tanya ke Allah, ke Rasul langsung. Besoknya dia katain tuh, semalam aneh ketemu sama Rasul, hadisnya itu sahih. Kan keren tuh. Bisa ketemu dengan Rasul langsung, komunikasi, bisa konfirmasi langsung. Luar biasa. Saya harus belajarnya belasan tahun untuk menaklukkan ilmu hadis itu susah. Meneliti hadis juga susah. Ini mah dengan gampangnya, ntar malam aneh tanya ke Rasul langsung. Wah keren. Kalau ini lebih keren lagi, langsung nanya ke Allah. Wah lebih hebat lagi. Nah makanya serasa bulan Syawal gitu. Padahal Ramadan itu 1 bulan. Mungkin bagi sebagian orang ada yang Ramadan itu kesel. Ya Allah dagangan saya sepi Ramadan. Pengen buru-buru selesai Ramadan. Ada orang yang kerjaannya justru mandek. Kayak misalkan dia profesinya penyanyi, profesinya tukang organ tunggal, libur ke Ramadan. Saat abdi yang buru-buru Ramadan teh naon, ya job nggak ada, gitu. Job kurang banyak. Kenapa? Karena nggak ada tuh, ada undangan beres taraweh, organ tunggal nggak ada. Makanya yang buru-buru beres. Tapi bagi orang-orang yang merindukan Ramadan dengan segala keutamaannya, maka beres Ramadan itu dia menangis. Menangisnya apa? Apakah tahun yang akan datang kita masih ada atau tidak? Gak sedikit saudara, sahabat, orang tua, tetangga
Yang Ramadan lalu dia masih ada bersama kita. Lebaran masih salaman dengan cerianya bersama kita. Tapi Ramadan sekarang sudah tidak ada. Makanya kalau kita lihat kanan kiri, nggak tahu sudah pada kenal belum kanan kiri. Cirian buat bingung di kanan dan kiri kita itu Ramadan tahun yang akan datang sudah tidak ada. Atau yang menoleh ke kanan kirinya itu yang nggak ada. Bisa jadi. Makanya setiap hari bagi kita itu harap-harap cemas, bisa jadi ini hari yang terakhir. Makanya bagi orang beriman pun sama, bisa jadi ini Ramadan yang terakhir. Maka kalau orang berpikir Ramadan terakhir, kita ingin melakukan yang terbaik. Nah, besok 1 Syawal, nah kita bahas apa saja syariat yang ada seputar bulan Syawal atau 1 Syawal nanti. Yang pertama, ada satu syariat Rasulullah SAW memerintahkan mengeluarkan zakatul fitri. Yang bahasa Nabi, tuhrotan lis-shaimi, tukmatan lil masakin. Zakatul fitri yang kita sering sebut apa? Zakat fitrah. Jadi kalau dalam bahasa syariatnya saya belum menemukan tulisan zakat fitrah. Kalau fitrah pakai to, pakai ta. Karena beda, kalau pataro artinya lulus, semangat, kemudian lemah setelah semangat. Ada istilah futur, itu pakai ta. Tapi kalau pakai to, patoro, itu bisa artinya kalau fitriyun suci. Kalau al-fitru ada yang mengartikan memisah, membelah. Berbuka di dalam bahasa hadis disebutnya al-fitru. Hadisnya, la tazalu ummati bi khairin ma akharu sahur wa ajalul fitro. Umatku senantiasa ada dalam kebaikan selama dia mengakhirkan sahur. Nah ini bahasanya. Dan takjilul fitri, menyegerakan al-fitru. Kenapa disebut al-fitru? Karena makan, minum itu memisah di antara fase saum kita dengan fase kita boleh makan dan minum. Nah pemisahnya namanya al-fitru atau al-iftar. Makanya sering kita dengar ada iftar kalau sekarang buka bersama tuh. Bahasa kita disebut buka. Hari buka teh asalnya nutup. Selama dari mulai subuh sampai menjelang maghrib menutup, artinya ditutup mulut masuknya makanan. Adzan subuh, adzan maghrib, waktu masuk waktu maghrib dibuka masuk dari makanan. Bahasa nabinya al-fitru. Idul Fitri artinya id artinya sesuatu yang senantiasa terulang. Nah di sini dinisbahkan kepada al-fitru. Sebetulnya bukan kembali suci di dia, tetapi kembali berbuka yang asalnya saum selama sebulan. Makanya hari al-fitri kapan mulainya? Nanti malam atau besok? Hah? Hari al-fitri itu nanti malam atau besok? Kalau malam itu biasanya juga memang kita makan, ya kan? Makanya bahasa yaumul fitri itu bukan dari nanti malam, tapi dari mulai pada subuh. Di saat kita biasanya saum, sekarang mah jadi boleh makan dan minum. Nah disebutnya yaumul fitri. Begitu. Kalau yang malam-malam akan disebut yaumul fitri, udah biasa nage. Boleh makan dan minum. Kapan startnya yaumul fitri? Dari subuh. Gitu. Makanya inilah yang kemudian jadi standar waktu nanti terkait zakatul fitri. Apa zakatul fitri itu? Zakat yang dikeluarkan saat orang sudah tidak saum lagi. Makanya dalam satu hadis Ibnu Umar meriwayatkan Nabi SAW bersabda, amaro bi zakatal fitri qabla khurujin nasi ila sholati. Nabi memerintahkan zakat fitri sebelum orang-orang menunaikan sholat. Sholat apa? Sholatul id. Imam Ibnu Hajar menyebutkan min baini sholati subhi ilal idi, dari mulai sholat subuh sampai sholat id. Makanya pendapat pertama zakatul fitri itu dikeluarkannya atau dibagikannya dari mulai ibadah subuh sampai sholat id.
Ada juga yang memahami yang pokok qabla khurujin nasi ila sholat. Yang pokok adalah sebelum orang menunaikan sholat id. Kan di maghrib dia sebelum, ayeuna ge naon? Sebelum, begitu. Sehingga ada yang membagikan zakat itu dari mulai hari ini. Ada yang malamnya, gitu. Ada yang tadi dari mulai subuh sampai sebelum orang-orang menunaikan sholat id. Karena ada juga yang membatasi, ini hampir kebanyakan ulama, bahwa bila zakat fitri diberikan setelah sholat id itu hanya sekedar sodakoh yang biasa saja. Walaupun ada yang mengartikan sodakoh tetap zakat juga, tapi kebanyakan ulama zakatul fitri dibagikan sebelum orang-orang menunaikan sholat id. Bagaimana besarannya? So'an min to'amin, satu sok makanan. Satu sok itu seperti apa? Satu sok itu 4 mud. Kalau toskannya satu sok itu 4 mud. Jadi satu sok itu 4 mud. Jadi sakumaha deui atuh itu mah. Satu sok 4 mud, urang mah sok apa mud komo itu kan. Nah, satu sok 4 mud itu kalau dikonversikan, ini sok itu bukan timbangan, tapi sukatan atau bahasa orang mah letteran. Jadi sok itu bukan timbangan. Maka ada yang orang kekeh itu ada yang punya pendapat tidak boleh pakai uang, dan memang uang nggak bisa dipakai zakat. Apa kumaha cara ngaletter uang? Uang nggak bisa diletter kan? Makanya bukan zakat dengan uang. Ulama ada yang membolehkan dengan qimah. Qimah itu nilai. Nilai apa? Nilai satu sok. Jadi zaman Nabi kenapa tidak pakai uang? Karena dinar dirham belum menjadi alat tukar yang populer atau yang umum dipakai. Karena belum punya mata uang sendiri. Baru ada dengan uang itu fase tabi'in. Baru ada nilai dengan uang, namanya qimah. Nah, di negara kita itu tetap dibolehkan, diberlakukan. Ada juga yang mengatakan temenan harus dengan makanan. Kalau makanan, Nabi menyebutkan itemnya 1 syair, 2 tamr, dengan gandum dan dengan kurma. Ada yang mengatakan makanan pokok. Kami sampai saat ini belum menemukan dalil zakatul fitri harus dengan makanan pokok. Contohnya bisa dipajarkan hoaxnya, tambahan hadisnya. Ternyata ketika masa sahabat berkembang, bukan hanya bab syair atau gandum dengan kurma. Adi kurma makanan pokok bukan. Kurang tambahan nih rada aneh deh. Para sahabat mengeluarkan zakat dengan akid. Akid teh susu garing, mun urang mah jigana macam keju lah. Keju makanan pokok bukan. Tambahan deui dengan zabib. Zabib itu kismis. Sok urang ngabahuman kismis udah panas beuteung teh. Zakatnya 1 sok min zabibin, 1 sok atau so'an min zabibin, so'an min akidin. 1 sok pakai gandum, pakai kurma. Tambahannya makanan yang paling mudah didapatkan. Jadi bukan karena makanan pokoknya, mudah didapatkan. Itu pun sudah dinilai. Makanya keluar angka, biasa beras berapa kilo? Itu 2,5 pun qimah. Karena aslinya 1 sok. 1 sok itu bukan kiloan. Jadi mau ngabid angkeun eta ku artos gitunya, ku beas kitu meunang ku korma kurna. Sok ayeuna kaala kieu abdi bade zakat make korma, rada riweuh tuh ngabagikeunana. Komo make kismis mah gitu. Makanya hemat kami, kita nggak usah mempersalahkan kalau nilai dengan uang, karena 2,5 kilo juga itu teh qimah dinilai. Jadi 1 sok itu senilai dengan 2,5 kilogram. Karena kalau kita konsisten dengan 1 sok pakai letteran, itu 1 sok itu kurang lebih 3,1 sekian liter. 3,1 sekian liter itu 1 sok. Karena di letter ipuh kayak kudu jika tukang beas teman bareto baringannya ada jarang atuh 1 sukatan 3 literannya mus hiji anu kadua kagola mas tukang beas gitu bari nyanyi bari ngaletter tuh repot. Maka di kita ada yang lebih memudahkan, akhirnya apa? Di kilo. Nah, itu lebih memudahkan.
Makanya kalau mau konsisten tetap pakai literal. Nah, dinilai 2,5 kilogram itu bukan pasti, istilahnya takribi, pendekatan. 3,5 itu atau 3,1 liter itu kurang lebih dinilai atau dilebihkan 2,5 kilogram. Pakai uang artinya senilai dengan harga biasanya 2,5 kilogram, karena di kita kebanyakan mengeluarkan dengan beras, pakai beras gitu. Nilai standarnya. Nah, itu satu sok. Nanti beda, ada zakatul fitri, ada zakatul amwal atau zakatul mal. Kalau zakatul fitri terkait dengan setiap jiwa yang hidup walaupun yang nggak saum. Contoh, anak kecil kami keluarin zakatnya selama dia ada di keluarga muslim kan. Bahkan dalam satu riwayat, hatal hamli bi batni ummi, sampai bayi yang masih dikandung. Kalau dia disebut sudah hidup, kapan? Selama si kandungannya sudah sampai 4 bulan atau 120 hari. Maka sebagian ulama juga mengatakan ini dikeluarkan zakat. Jadi kalau nanti 1 Syawal sudah menginjak 120 hari, dia dikeluarkan zakatnya. Kan belum saum, karena zakatul fitri terkait dengan setiap jiwa. Nah, beda dengan zakatul mal, kalau zakat harta terkait dengan kepemilikan harta. Nah, kadang kalau di DKM itu ada yang menyerahkan zakat mah jarang ditanya. Itu mana naon gitu, gua mal praktek gitu nya tinggal heula, itu mana mal apa? Bisi salah ngitung, gua ting kurang teh. Ditanya malnya kaitan apa? Karena mal itu nanti ada terkait dengan simpanan. Ada yang terkait dengan tijaroh, jual beli. Ada yang terkait dengan pertanian, ada juga nanti peternakan. Kalau istilahnya zakat barang tambang itu jarang ada. Nah, ini rata-rata mal di kita mah zakat simpanan. Simpanan harus 2, memenuhi nisab dan haul. Orang jarang tatanya, dalam mau ditanya mungkin bising pindah. Mau ke DKM itu tatanya wae kepo, matak pindah kan lain. Matak orang mau bager, zakat mah tarima, jarang dipanghitungkeun heula. Siapa tahu salah ngitung gitu, Pak. Kedahna misalkan 10 juta, dia cuma ngeluarin 1 juta, berarti kurang. Nah, jadi yang pertama sunnah atau syariat sekitar Idul Fitri yaitu mengeluarkan zakatul fitri. Walaupun disebut zakatul fitri pas Idul Fitri, kita boleh mengeluarkan dari kemarin atau sekarang. Kemana? Kepada orang-orang yang mengumpulkan zakat, disebutnya jami zakat atau panitia zakat, atau disebutnya amilin. Amil itu memang bertugas mengurus zakat. Yang kedua, terkait dengan sunnah berikutnya, yaitu mengumandangkan takbir. Ibnu Umar meriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u sautahu bitakbir. Nabi beliau mengangkat suara, atau maksudnya mengumandangkan dengan keras takbir, tahlil. Hala uruzi, kami tidak menemukan ada Nabi mengerjakan sholat id di masjid. Makanya ini jadi sunnah, rata-rata orang melaksanakan sholat id di luar masjid. Karena beda karasana. Kalau di masjid itu serasa Jumatan. Kalau saya sih lebih menikmat di ruang terbuka. Pikiranna ulah kieu masjid aya deur nanaonan di luar. Jelema lieur cenah masjid aya deur di lapang. Tanu kitu teh berarti juga zaman jabaret deui tah kitu. Aya masjid deur di lapang jelema lieur tah. Tapi sekarang alhamdulillah karena dakwah itu orang-orang paham bahwa ada yang lebih sunnahnya itu di lapang. Tapi lapangan pun bukan syarat sah, tetapi di sini afdholiyah, bukan berarti di masjid nggak sah. Nah, jadi di lapang itu lebih utama, lebih bagus, karena nanti Nabi menganjurkan orang-orang haid pun tetap datang melaksanakan id walaupun tidak ikut sholat, tapi mereka mendengarkan khutbahnya. Jadi bukan berarti mau di lapang mah tinu ngiring sholat, bukan, ikut hadir. Tapi tong diberi tugas ngajagaan sendal kade. Anu haid mah lumayan senang ngajagaan sendal kan anu gitu tah, bukan tidak ngajagaan sendal. Nanti ada hadisnya kita bacakan. Jadi ini sunnahnya di luar masjid.
Kalau di Alatip ayah di luar saja di situ gitu. Da asa jumaahan di jero masjid. Gitu. Dan kadang-kadang masjid ayah dera naonan di luar, daerah teh teu ngarti sunah. Kalau sunah ya usahakan bisa di luar. Kenapa? Beda rasanya, aslinya beda rasanya. Kecuali kalau hujan, hari hujan mana yang anu ieu menyerek maksakeun jika nonton Woodstock gitu kan. Ya nonton konser mah hujan teu naonan gitu kan. Nah, kalau tidak memungkinkan di masjid atau memang teu aya lapangan misalnya. Kalau di jalan eta mah cukup ya. Kan berarti kita cari yang lebih luas. Toh lapang bukan syarat sah salat Id. Lapangan bukan syarat sah tapi afdhaliyah, keutamaan. Jadi ketika selesai Ramadan kita diperintahkan mengumandangkan takbir. Satu, kalau Nabi ketika mulai keluar dari rumahnya menuju sholat Id. Ada juga di kita yang punya pendapat dari mulai malamnya, karena memahami walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Kita diperintah bertakbir setelah menyempurnakan bilangan. Kapan sempurna bilangan? Nanti malam sudah beres, malamnya mulai takbiran. Hanya teu aya syariat mah kedah dikendangan gitu kan. Dan asal teu semarak kemudian dikendangan kan gitu. Nah, dalam riwayat lain, kana yagdu ilal musalla yaumal fitri idza tala'at isyamsu fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla. Beliau pergi ke musalla pada hari Al-Fitri. Musalla di sini tanah lapang sekitar 1000 hasta dari Masjid Nabawi. Yang ketika terbit matahari, beliau bertakbir hingga datang ke musalla. Summa yukabiru bil musalla, kemudian beliau bertakbir di lapang itu hatta ida jalasal imam, sampai ketika imam naik mimbar tarokat takbir, kemudian meninggalkan takbir. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Lalu bagaimana lapat takbirnya? Ada beberapa lapat takbir. Ada yang ulama pokoknya mah ayat takbir ada tahlil, silahkan. Sehingga ada yang bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Segitu. Karena satu ngenaheunnya. Tetap seperti tambahan ada panjang. Ada juga kalau dalam riwayat hadis riwayat Ibnu Abi Saibah, dalam kitab Musnad Ibnu Abi Saibah ada lapan takbir begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dua di awal. Ada juga yang populer di kita 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Cuman yang pokok kudu fasih gitu. Ya usahakan menyepeng mik tong aki-aki nunggus pales gitu. Ngeunahkeun. Aya anu kan kieu ada 2 mah usah teu ngeunahkeun, ieu rek 2 rek 3 awalna kumaha ngalaku. Walaupun 2 ari ngeunahkeun, 3 oke, misalkan 3 di awal ya. Kalau aki-aki kolot teh enakeun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak enak di sini nih. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah ilham. Walillah ilham. Nah itu banyak yang dia nggak tahu kumaha sih gitu. Ya kadang-kadang saya tuh nyetem bapak-bapak yang ada THC yang sudah mengakar, contoh ya kalau ada nih Allahu Akbar mana tarda pasti pas asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itu besar Allah. Tak kudu tahsin itu bukan hanya Quran, dia kudu tahsin adan oke. Aya nu hayya 'ala shalah. Geus salah ya tadi. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah kayak kebaku lagu. Lagu mah tong loba ting manuper bisi salah. Tapi nu moko mah enak. Tapi entong oge anu juga di Zaitun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga nu orasi. Ya dan hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Dulu kenapa Bilal jadi muazin? Karena fa innahu anda sautan.
Kalau adanya kayak tadi nggak usah bilang mau adan, orang nggak bisa. Ya kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu nggak usah Bilal, kita aja bisa. Itu. Kenapa Bilal yang dipilih? Padahal dulu kalau sejarahnya azan Abdullah ibnu Zaid yang bermimpinya, tapi beliau nggak ditunjuk sebagai muazin. Malah Bilal, ajarkan kepada Bilal, fa innahu anda sautan, karena suaranya paling indah. Di nur masa palas itu ada musuh halus gitu. Kenapa sareukeut ngadangunna gitu? Kecuali mun eueuh nya kapaksa. Karena saya pernah ada baheula bikin mantan tukang draw katanya. Iya, duka vokalisna death metal. Terus saya pas Jumatan tuh Allahu Akbar. Allah kata sampai ke ruas Gusti eta teu bagi bari di popolotan anu ada nanti. Di ruas sih ya Allah. Aya deui anu sampai apa? Muazin lupa. Karena lawan alus deui. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Nah, pohon panjang deui. Sehingga naon blank. Da kalimat Allah jeung akbar deui. Padahal hareupeuna apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Si negara tengah lah. Di pertengahan, nggak usah terlampau direka-reka deui, juga tong sederhanakeun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau kita lihat di Mekah Madinah kan simpel, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segitu itu loba cengklokna gitu lah, loba cengklok bising nu angkat ka majeun ngengklak heula gitu. Nah makanya satu tadi ada yang 3 takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah ini mah khas orang Indonesia takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu kan hitungannya itu. Kan diurang tadi lembut. Allahu Akbar. Nah, aduh, pegangan tapi itu teh waas teh. Asal tengah sawah gitu. Sawah laas. Ustaz yang suaranya bagus banyak, tapi eta di subuh mix di tepengan eta masalah kieu we. Biasupkeun anu rasakeun. Yang kana yang mik ieu kalah susah eta. Mesti sabotase di subuh kae geus panghareupeuna we kieu. Matakna lamun hayang ngalawan aki-aki di hareup pemudana. Ieu mah teu datangna telat wae. Atau 2 takbir, dan kalau 2 takbir kalau enakeun laguna enakeun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, gitu. Aya deuna kan. Komo walillahil hamdu. Ulah dulu eta. Oke, itu takbiran. Jadi sebenarnya beda ya kalau pakai dulap, asik sebenarnya masih rada kesan, cuman kehusuannya, kenikmatan mengagungkan Allahnya kurang kerasa. Nah di kapan aing ngadulapna bari haji geol teh apa bari ngageol kan beda tuh. Ngageolna geus teh erotik itu geus teh enak tuh. Jadi ya di kita budaya gitu. Tapi dari situ berkesan. Kalau melihat khusyuknya ya tanpa harus diiringi musik. Gitu kan sekarang makan takbiran iringina musik. Kadang-kadang full band ya. Dulu saya bawa drum set ke masjid gitu. Wah rame, minimal senar drum naungkul lah dibawa gitu. Supaya rada asik. Tapi ya beda tuh di masjid jadi pasti tok breng gitu. Enak di masjid tuh. Ada alat musik di masjid sangat enak. Tapi dulu mah nggak asik. Maklum dah belum sesuai sekarang ya. Ada juga yang sekarang mah Quran juga ada yang diiringi musik sekarang. Quran tuh. Jadi pada Al-Quran itu sudah membentuk lagu tanpa harus diiringi musik sudah indah. Makanya kalau kita ingin merasakan kenikmatannya sudah saja takbiran nggak usah diiringi apapun. Itu sudah nikmat.
Apalagi kalau kita menikmati dan menghayatinya keagungan Allah, nangis kita aslinya. Contoh sih, teman-teman yang pertama kali umroh tuh dari pesawat atau kita kalau langsung ya mau ke Mekah, dari kejauhan saja kita baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Itu udah nangis tuh. Kenapa? Dia menghayati bahwa ini aku datang ya. Apalagi Allahu Akbar itu yang ada itu nangis bergetar luar biasa. Kan ini zikir. Salah satu zikir yang boleh disuarakan dengan keras selain azan, inilah takbiran. Karena Nabi memberi contoh seperti itu. Kemudian disunahkan mandi. Jadi mandi besar nih, memakai pakaian yang terbaik, bukan terbaru, tapi terbaik. Cing atau sa Idul Fitri ting tong pakai kaos oblong ting, walaupun baru tong pakai kaos oblong. Karena dulu saya pernah sampaikan ini, ayah Jumatan, dulu Jumatan. Itu tahun-tahun kemarin Jumatan masih memakai kaos oblong tulisan HD Karyawan Dede Yusuf. Kan tahun ira eta mah zaman Firaun bujangan atuh. Dipakai kene ka masjid, aya semen 3 roda tulisanna teh. Untung semen 3 roda dilubuh. Coba lamun pas calanana kan urang aya tulisan berat bersih 30 kilo kabayang mah. Kabayang di jerona gitu. Dipakai. Pakailah pakaian yang terbaik. Bukan yang terbaru, tapi terbagus, terbaik yang kita punya. Ustadz, yang terbaiknya saya beli dengan naon. Ari aya boga duit mah gitu. Ustadz, pan saya teh sekarang sholat itikaf di sini gampang aya nama. Naon gojek geuna ka dieu. Ka Alatif gitu kan lagi itikaf. Nu penting ada baju yang terbaik. Nah, hadisnya amarona Rasulullah SAW bil idain. Rasul merintah kami ketika 2 Id nih. Annal basa ajwada manajidu. Di sini dipajarkan hoax sih saya bacakan hadisnya. Kami diperintah memakai pakaian yang terbaik yang kami punya. Lalu wa anna tatoyyaba, dan kami pakai wangi-wangian, sing wangi. Mun aya ustaz aya ge wangi-wangian pun bojo sok teu naon. Gitu. Nu pun anak make sweet sal mangga. Wah, jadi bau budak bayi kayu putih teu naon daripada eueuh. Ulah bau senyong-nyong teuing lah gitu. Ustaz aya aku mah eta nyelip dina kain kapan? Ah eta entong eta mah bisi batur ada muriding. Nah sabau mayit gitu. Karena ada kan kayu apa yang khas tuh nu sabotola segede kita. Itu buat jenazah kan ya tong dipake eta mah. Bisi batur sarieun. Nah sama mayit milu salat eta. Nah, pakai apa parfum yang ngamaroda lah. Bagi laki-laki mah gitu. Di sini nanti harus ada kali-kali yang program bagi-bagi parfum. Keren tuh. Tapi kan ada ya parfum teh anu kalau di Saudi kan ada ya yang ada di sini nanti ada itu metong barokah samping disemprotan. Jadi kalau dulu pakai disinfektan yang tiap ke masjid sina muter semprot. Tapi minyak wanginya yang menurut semua orang sengit. Ulah ada yang sengitnya menurut dia doang. Nah, Nabi dulu yalbas burdahul al-ahmar. Nabi pakai burdah. Jenis jubah itu yang berwarna merah. Jadi Nabi senang pakai baju merah. Karena kulit Nabi itu putih. Jadi pakai baju merah itu kontras. Mun hideung poek eta teh. Jadi pakai Nabi mah keren gitu. Jadi beliau pernah pakai baju merah. Lain tanda beliau pendukung salah satu partai katanya. Nah, teh hejo atau oren Ustaz gitu. Oren malah dan pernah dipakai ku Nabi oren. Kalau beureum dipakai ku Nabi. Kemudian makan dulu sebelum berangkat menuju tempat sholat. Makan lain ngupat heula kade. Pancik Ustaz imam benon makan ngupat heula can asak dia jam sakitu. Hadisnya begini, karena Rasulullah yaqdu yaumal fitri hatta yakulat tamarat. Rasulullah tidak berangkat hari Al-Fitri, berarti ini pada subuh nih berangkatnya. Hatta yakulat tamarat, sampai beliau makan beberapa butir kurma, lebih dari 2. Dengan bahasa tamarat berarti lebih dari 2. Hadis riwayat Imam Bukhari sahih. Kenapa makan dulu? Menunjukkan hari ini Yaumal Fitri tadi yang saya sampaikan. Yaumal Fitri itu kapan? Dari subuh, karena kita sudah tidak saum. Menunjukkan kita sudah tidak saum, Nabi makan beberapa butir kurma. Gitu. Saya ku bala-bala kenging ari aya geus jualan mah mangga gitu.
Dan yakin can anu jualan kabeh ge sayang lebaran. Saya abdi mah teu kuat kumaha mun ngupat teu dilarang mangga sok ngupat heula ngan balik mun ulang-ulang anya ngupat teh Pak Ustaz mah kamari lapar enak abdi tuang deui we. Nah boleh silahkan, hanya Nabi sunnahnya makan beberapa butir kurma. Saya alhamdulillah sebelum lebaran sudah mempraktekkan gitu. Jadi kalau nanti lebaran setelah subuh sampai hari terakhir ini saya sahur hanya dengan 3 butir kurma. Alhamdulillah jag-jag. Jadi kalau nanti pakai sunnah Nabi-nya kayaknya di Alapit tuh kudunya diakeun paket 1.500 makanan deh. Ya, tahu Ustaz. Ibu, tadi mah abi mah geus biasa teu mun teu sangu susah ngadeg-deg nya tong maksakeun. Kalau saya kan ini kandungan lemaknya udah banyak. Jadi sudah banyak cadangan energi yang bisa diambil dari lemaknya. Kira ada ya tuh ngabersihkeun ya kan. Makanya kalau saya nggak ribet gitu, selama sebulan ini aja 3 butir kurma udah cukup. Aktivitas padat tapi biasa. Kenapa? Tubuh akan menyesuaikan diri. Terutama entong cungring-cungring banyak kadean. Ustaz abi mah atuh kitu mah bagi CP awak teh. Don't try this at home. Ini yang udah gede-gede apalagi nih, cobain nanti yang sekarang biasa makan nasi. Nah, usahakan cobain pakai kurma. Alhamdulillah saya juga waktu awal-awal ngalompreh bisa kemana-mana lulus. Tapi kalau sebetulnya niat kuat tuh insya Allah kuat. Memang sejak dulu saya tuh nggak pernah makan sahur. Dulu sejak saya mulai awal saum pun nggak pernah makan sahur. Dulu saya makannya nasi. Jadi nggak makan sahur, saya makan nasi. Nah berbeda dengan Idul Adha, kalau Rasul tidak makan dulu, baru nanti makan ketika setelah sholat Idul Adha. Gitu. Tapi ulah nungguan sate asak atau salatri kayak mereka mencit sapi nggak ada raik deh gitu. Ada yang sampai matang atau sampai matang paling jam 12 kali itu. Nah itu membedakan Idul Adha dan Idul Fitri. Idul Fitri lebih siang daripada Idul Adha. Hanya ke para panitia ulah siang teuing, ini baru mulai jam 7. Karunya kasihani khotib. Kecuali di Alatip aman kan sok di masjid di demanya. Ketau kalau sekarang mau bikin terobosan lagi, wani ram di luar itu keren tuh. Gitu. Saya di lapang itu kalau mulai jam 7 hiji ngesang, 2 as-serabu. Ini matahari langsung kena ke sini silau men. Jadi itu sebenarnya jam 7 kurang seperempat udah enak lah. Jangan terlampau siang. Ada lagi yang setengah 8 baru mulai singkarunya ke khotib. Wanas jeung naon pan bade mudik kayak gitu. Oke. Kemudian poin berikutnya dianjurkan menempuh jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang di tempat sholat. Pami ke Alatip ya berangkat lewat situ pulang kemuter ka dieu. Naon sunnah. Ustaz eueuh jalanna entong maksakeun eueuh jalanna. Ya minimal berangkat ka ditu pulangna ka dieu. Hadisnya Nabi SAW idza kana yaumul id khalafat thariq, ini sunnahnya. Nabi apabila hari Id beliau suka membedakan jalan pergi dan pulang. Jadi hikmahnya banyak lah, biarnya ketemu dengan orang yang berbeda, banyak langkah kaki yang mungkin jadi kelak jadi saksi. Makanya usahakan berbeda antara berangkat dengan pulang. Ini ada hadis riwayat Imam Bukhari juga riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian poin berikutnya, perempuan yang sedang haid pun dianjurkan ke lapangan mendengarkan khutbah Id. Sampai Nabi memerintahkan anukhrijuhunna fil fitri wal adha al-awatiq wal uyad wa zawadil hudur. Jadi anu parawan, anu janda, rek nini keluarkeun, bahkan yang haid pun dikeluarkan, tapi mereka tidak ikut sholat. Wa yazhadnal khair wa da'watal muslim. Mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbab. Ya Rasulullah, di antara kami ada yang tidak punya jilbab. Apa kata Rasul? Nggak ada alasan kamu nggak datang karena nggak punya baju baru. Nggak alasan kamu kena menaik nama. Lital bisha uktuha mil jilbabiha. Nginjil beri pinjam oleh saudara, saking dianjurkan. Di kita mah kadang lo hete nah teh teu salat Id teu ngiring Id ada nuju head ngantosan bumi kena mau aya ngangkat ini karunya dadai kanan diangkat jadi satpam kan satpam geus security mah laki-laki
perempuan mah miring. Nah, kemudian melaksanakan sholat id. Sholat id tadi dilaksanakan di lapangan. Sunnahnya tidak diawali azan dan iqomah, walaupun berjamaah oleh inisiatif. Jogorok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entong. Id tidak diawali dengan azan dan iqomah. Tidak ada sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat id. Tong rajin teuing. Tahiyatul lapang. Sholat. Ustaz di duha heula cek Nabi entong sholat sebelum dan sesudah. Rajin-rajin urang gitu. Maklum ya alumnus i'tikaf. Dah aku mau udah biasa mun teu salat asa ngacai urang. Asa kayaknya tuh ada yang hilang. Beres id batur bubar dia mah langsung salat duha. Atuh rek sasalaman teh kalaliwat kan ulah salat tinggal di bumi we rek salat duha mah. Salat id mah waktuna sok bersalaman gitu. Kemudian salat id dilaksanakan sebelum khutbah. Jangan seperti Jumatan. Kemudian id dilaksanakan 2 rakaat, bukan 2 harokat kade. 2 rakaat. Takbir pertama 7, takbir kedua 5. Tapi saya juga sama dulu, geus ngumumkeun ieu. Bapak Ibu sekalian, karena itu setahun 2 kali, khawatir lupa. Rakaat pertama takbirnya 7, rakaat kedua 5. Khatibna nu poho. Tapi keren tuh, makmum enggak ada yang berani menegur. Rakaat kedua Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, enggak ada yang menegur. Pas salaman, kan anu sohi teh 7 hiji lain sohi poho gitu kan. Pernah sebut sohi-sohian wae, teh sohi poho da teu aya nu menegur gitu. Perlu diulang enggak usah. Nah, ada pertanyaan, Ustaz kumaha mun masbuk salat id teh ngariweuh Ustaz bikeun nanya. Ustaz saya teh masuk rakaat kedua takbir nu katilu. Nah, saya nanti takbirnya sabaraha kan 12, berarti saya kurangnya agak banyak. Boleh nggak saya tambahi teh ngariweuh Ustaz? Jadi kalau Ustaz jawabannya berbeda, jangan salahkan yang ngejawab. Kenapa? Jangan pernah kejadian zaman Nabi. Tas ngariweuh pertanyaan Ustaz. Kadang-kadang sudah ditulis di poster nanti 6.30 karek dararatan. Ya berarti gagal kah sholat dididik selama Ramadan bangun lebih awal. Sudah diumumkan, mangga bapak-bapak ibu yang mau sholat, insya Allah 5 menit lagi baru dimulai. Barek takbir saya pas Ustaz sekedap kayak macam anu ieu cenah ngantri. Sekedap antosan 5 menit deui. Sampai harus ditunggu 5 sampai 10 menit. Saya duduk lagi gitu. Kenapa? Padahal sudah tadinya mau diumumkan berdiri. Tah gara-gara datangna taruh cing atulah sakit deui mah tong loba teuing tempel-tempel urang ada kudu aya tabir surya. Non aya sunblock heula. Aduh hirariweuh gitu. Matak nu paling garibet malah laki urut bala-bala ge aman orang sunblock nah. Kemudian bedanya sholat id dengan yang lain ada 75. Kemudian mengangkat kedua tangan pada setiap kali takbir, lalu dilanjutkan dengan khutbah. Nah, dalam khutbah Idul Fitri atau Idul Adha itu disunahkan bertakbir di sela-sela khutbah. Selesai dari sholat id, kita mengucapkan tahniah hari Idul Fitri. Nah, hadisnya karena ashabun Nabi, para sahabat Nabi. Jadi saya belum menemukan yang marfu atau sampai ke Nabi, tapi ini amalan para sahabat. Idal taqau yaumal id, bila saling bertemu nih pada hari id, yaqulu ba'duhum li ba'din, satu sama lain saling mengucapkan. Apa ucapannya? Satu redaksinya boleh begini, taqabbalallahu minna wa minka. Atau dalam riwayat lain, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ada riwayat, cuman ini nggak terlalu sahih ya. Jadi ketika laki itu kata Khalid bin Mikdan, aku bertemu dengan Wasilah bin Al-Asqa pada hari Id, aku mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Qala, lalu Wasilah menjawab, "Na'am, taqabbalallahu minna wa minka." Jadi saling mengucapkan. Karena kita ada yang begini, taqabbalallahu minna wa minkum, amin. Taqabbalallahu amin. Ayatnya orang Sunda mah simple. Taqabbalallahu minna wa minkum, sami-sami. Nya kan sami-sami ucapannya kan pinter orang Indonesia. Mung sampai taqabbalallahu minkum, sami-sami. Ada juga yang taqabbalallahu minna wa minkum, entah ini sunahnya dari mana, ini saya belum menemukan yang ini mah. Taqabbalallahu minna wa minkum, dijawab ya, siamana wa siamakum.
Taqabbalallahu minna wa minkum artinya semoga Allah menerima amal ibadah aku dan kamu. Jadi di situ sudah mencakup seluruhnya. Ulah dipersempit. Taqabbalallahu minna wa minkum siamana wa siamakum. Kayak jawab deui. Kiamana wa kiamana. Kayak jawab deui naon? Kayak heula. Da kitu kiamu buat tarawehana wa tarawehku. Oh, tidak bisa. Jawab deui kowe sedekotana wa sedekataku. Jawab deui naon? Zakatana zakataku. Jawab deui tilawatana wa tilawataku. Urang keren deket itikaf, itikafana wa itikafakum. Atau saya taqabbalu minkum taqabbalu minna wa minkum. Tos gitu. Nah, kalau minal aidin wal faizin, kalau secara riwayat kami belum menemukan, tapi itu bukan ucapan yang buruk. Boleh tidak sih? Saling mengucapkan minal aidin wal faizin misalkan. Tapi artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Da orang memurwakanti kan? Sararwain ujungna oh sigana eta mun artina eta teh Arab kakulon artina kawetan. Enggak ada hubungan apa. Nah, pertanyaannya taqabbalallahu minna wa minkum ujungna mohon maaf lahir dan batin. Artinya bukan, ini juga bukan. Tapi apakah boleh? Di negeri asalnya tidak ada kalimat itu. Paling enggak taqabbalallahu minna wa minkum wa apa? Hilaf di bahasa. Wakulu amin antum bihiri kalau gitu ya, nggak ada di situ hampurannya ayah di kang nyangakeun samudaya kalepatan mereka ulang nah nyangakeun salah bahasa ya kak kalau orang mah silih gabruk hampurannya tiga tadi udah diumum itu hampura gitu. Pertanyaannya apa boleh gitu kan di sunahna teu aya. Saya pernah tanya kenapa ada saling maaf memaafkan? Gini, ini budaya, tapi budayanya baik. Kayak kemarin lah, saya sudah ngadalilan mudiknya kemarin terus dibahas waktu itikaf kemarin. Nah, maaf memaafkan itu tidak ada ketetapan sunnah mesti lebaran. Tapi kenapa dibudayakan di kita pas lebaran? Gini, selama Ramadan, satu kata Nabi, siapa yang saum bulan Ramadan, dasarnya iman dan ihtisaban, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa terkait apa? Terkait kita dengan Allah. Qiyamnya man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dambihi. Allah ampuni dosa-dosa. Zakatnya juga Allah ampuni dosa-dosa dengan zakatnya, qiyamnya, saumnya. Tapi kalau kita pernah menyakiti hati seseorang, baik dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya, apa cukup dengan kita beristighfar? Apa cukup dengan saum kita? Lamun aya cek bahasa saya, ucapan menyelekit kana hati, ngagurat kana banah, ngabaduk kana kolbu, ngabeletruk kana tuur, ngabeletrang kana tarang. Ucapan kita itu pernah enggak cukup dengan saumnya. Sementara kita ingin benar-benar beres Ramadan itu bersih dari dosa terkait dengan Allah, bersih dari dosa terkait dengan sama manusia, maka kita sempurnakan. Karena dosa dengan sesama manusia tak bisa hanya dengan kita memohon ampun kepada Allah, tapi kita datang pada orang itu dengan tulus kita meminta maaf. Jadi bukan sekedar sesalaman tanpa makna, tapi kita bersalaman dengan tulus memohon maaf. Nah itu sebetulnya. Karena dalam satu hadis, man kana indahu madlamatun li akhihi. Kalau seseorang pernah menyakiti saudaranya, baik dengan ucapannya merusak kehormatan seseorang, atau dia ada harta yang mohon maaf dia ambil dengan cara yang tidak benar. Bahasa Nabi apa? Fal yatahalalhu minhul yauma. Sok minta dihalalkan sekarang sebelum datangnya hari kamu sudah nggak bisa membayar dengan dinar dirham lagi. Sebelum datang hari kamu nggak bisa meminta maaf lagi. Maka momen lebaran, kenapa mau lebaran? Kan sekarang juga bisa. Sebetulnya mau sekarang mau besok pun bisa. Tapi ayo lebaran mah hatete kerleah mana. Ciri orang yang bertakwa al-afina aninas. Ini ujian. Orang yang bertakwa cirinya orang yang sangat mau memaafkan orang lain. Kalau kita sangat ingin memohon maaf, memohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni kita, maka sekuat apa hati kita terbuka untuk memaafkan kesalahan orang lain.
Jadi sekali lagi, kalau kita sangat ingin mendapatkan maghfirah Allah, sangat ingin dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, maka jadilah orang yang al-afina aninas, hatinya terbuka untuk mau memaafkan kesalahan orang lain. Makanya di momen Lebaran, ulama kita itu membudayakan ada budaya saling memaafkan. Jadi itu sesuatu yang tidak salah, itu sesuatu yang baik. Sudah 6:30 kurang. Itu barangkali sekedar bekal buat besok. Kita berharap semoga saum yang kita lakukan hingga bulan ini, hingga akhir hari ini, dan segala amal soleh yang kita kerjakan hingga hari ini oleh Allah dinilai amalan makbulah, amal yang diterima oleh Allah, dan menjadi jalan kita kelak membuka pintu surga. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.